Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Pada video kali ini, saya akan mencoba menggabungkan dua hobi saya ya, yaitu yang berkaitan dengan drone dan juga dengan pemrograman microcontroller ya. Oke, temanya apa? Yaitu pada video kali ini saya ingin mencoba membuat program pada Node MCU ESP8266 ini yang mana akan berkomunikasi dengan drone Raistelo ini, sehingga kita bisa memerintahkan drone ini untuk terbang tanpa menggunakan smartphone. Dalam video ini kita akan mencoba membuat programnya mulai dari nol ya. Jadi mungkin video ini agak panjang sedikit karena saya akan menunjukkan bagaimana cara mengcoding atau membuat program untuk ESP8266 ini yang berkomunikasi dengan drone Raistelo ini mulai dari nol ya. Tentunya untuk bisa memprogram Node MCU ESP8266 pada software Arduino IDE kita harus terlebih dulu di setup pada beberapa hal ya. Namun hal itu tidak saya lakukan di video kali ini karena saya sudah pernah membahasnya secara luas mulai dari nol pada video saya yang sebelumnya, yang bisa dilihat videonya di pojok kanan atas ini. Untuk video ini saya asumsikan pemirsa yang ingin mencoba mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan itu sudah terlebih dahulu mengkonfigurasi software-software yang dibutuhkan sesuai dengan langkah-langkah pada petunjuk di video saya sebelumnya itu ya. Dasar pemikiran dari percobaan saya kali ini adalah kenyataan bahwa drone Raistelo ini dikendalikan melalui kanal Wi-Fi pada frekuensi 2,4 GHz. Sementara kita tahu juga bahwa Node MCU ini sudah memiliki modul Wi-Fi yang juga bekerja di frekuensi 2,4 GHz ya. Kemudian saya cari-cari referensi di situs resminya Rise Technology, yaitu pembuatnya Raistelo ini. Dan di sana tersedia dokumentasi SDK-nya yang saya download kemudian saya pelajari terkait dengan pemrograman drone ini. Dalam dokumentasi tersebut diuraikan bahwa protokol yang digunakan oleh drone Telo ini menggunakan protokol yang bernama UDP atau singkatan dari User Data Protocol, yang mana hal tersebut juga bisa dilakukan oleh Node MCU ESP8266 ini. Nah, jika kalian mengikuti video ini sampai habis nanti, kalian akan bisa melihat bahwa eksperimen ini bersifat sangat dasar ya. Namun demikian, di masa depan bisa kita kembangkan lagi, semisal dengan menambahkan tombol-tombol saklar pada Node MCU ini, yang kedepannya bisa kita buat sebagai remote control sederhana untuk drone Telo ini tanpa menggunakan smartphone ya. Oke, cukup dengan bincang-bincangnya, kita masuk ke bagian pemrogramannya ya. Seperti biasa saya menggunakan Arduino IDE. Oke, kita create new project. Kemudian di bagian atas kita sisipkan library yang dibutuhkan ya. Kita bisa langsung ambil aja dari menu pull down sketch, lalu library, lalu kita ambil yang ESP8266 Wi-Fi. Maka akan muncul library yang terkait dengan ESP8266 Wi-Fi ini ya. Kita hanya butuhkan dua, yaitu ESP8266 Wi-Fi dan Wi-Fi UDP.h ya. Jadi lain-lainnya kita hapus. Oke. Di bagian awal untuk login ke atau koneksi ke Telonya, kita definisikan dulu untuk SSID yang digunakan, artinya SSID yang terpasang di Telonya ya. Kemudian juga password Telonya ya. Ini disesuaikan dengan konfigurasi di drone Telo Anda ya. Biasanya passwordnya dikosongkan ya secara defaultnya ya. Selanjutnya kita tentukan port UDP yang akan digunakan untuk komunikasi antara Node MCU ke drone Raistelo ya. Ini berdasarkan dari manualnya, kita menggunakan port standar
yaitu port 8889 ya, 8889 ya. Jadi ketika kita memulai proyek ini, ada baiknya kita download dulu file PDF manual pemrograman Telo dari URL yang saya cantumkan di deskripsi video ya. Oke, ini saya definisikan untuk variabel local port ini adalah port yang dipakai di Node MCU nya ya. Berikutnya kita tentukan variabel untuk menghandle IP dan port di dalam drone Telo nya. Nama variabelnya saya buat Telo IP ya. Angka alamat IP ini juga saya dapatkan dari manual pemrograman Telo, yaitu 192.168.10.1. Kemudian kita definisikan juga untuk portnya berupa variabel integer. Saya beri nama Telo port yang nilainya juga sama seperti yang di atas tadi, 8889. Port ini merupakan port untuk mengirim perintah ya. Nanti ada port lain yang untuk membaca kondisi Telo ya, seperti kondisi baterai dan sebagainya. Itu nanti kita bicarakan di bagian lain ya. Sekarang untuk proyek kali ini kita akan fokus ke pengiriman perintah dari Node MCU ke drone race Telo nya ya. Berikutnya saya buat objek untuk koneksi UDP ya. Objek ini gunanya untuk menghandle semua peristiwa, semua event variabel yang berkaitan dengan port UDP ya. Jenis datanya WiFi UDP dengan nama variabel objek UDP gitu aja. Oke, sekarang kita masuk ke modul program setup ya. Setup ini merupakan modul yang pertama kali dieksekusi ketika Node MCU baru dinyalakan ya. Saya mulai dengan mengaktifkan serial port ya dengan kecepatan 115.200 ya. Ini gunanya untuk debugging ya. Jadi untuk kita pantau di layar monitor dari Arduino IDE. Oke, selanjutnya kita mulai hubungkan WiFi-nya Telo. Sebelum kita koneksi WiFi-nya, ada baiknya koneksi WiFi-nya kita reset dulu ya, untuk memastikan bahwa koneksi sebelumnya kita putuskan ya, dengan fungsi wifi.disconnect ini. Oke, selanjutnya kita tentukan mode akses WiFi-nya, yaitu sebagai stationer ya, dengan perintah WiFi mode dengan parameter wifi_sta. Berikutnya kita baru mulai benar-benar membuka koneksi WiFi-nya dengan fungsi wifi begin, diikuti dengan parameter variabel SSID WiFi name-nya tadi dan passwordnya ya. Berikutnya kita membuat sebuah perulangan untuk menguji apakah benar-benar koneksi WiFi ke Telo-nya sudah berhasil atau tidak ya. Kita gunakan loop while ya, dimana kondisinya adalah jika WiFi statusnya itu belum connect ya. Variabel standarnya adalah BL_connect ya. Ini variabel-variabel bawaan dari library WiFi yang tadi sudah kita sisipkan di bagian awal kodenya. Selanjutnya di dalam perulangan ini kita kasih tunda sedikit ya, selama setengah detik dengan perintah delay. Delay ini diikuti variabel parameter satuannya milisecond. Ini saya masukkan delay 500, artinya mendelay 500 milidetik. Kemudian ke serial portnya saya cantumkan karakter titik ya, jadi nanti selama ini berulang dia akan mencetak titik-titik ini berkali-kali. Oke, jika sudah selesai keluar dari perulangan penantian koneksi ke WiFi ini, maka kita kasih enter di serial COM portnya. Kemudian kita tampilkan pesan Telo connected. Pada baris selanjutnya kita akan mulai berkomunikasi dengan protokol UDP ya. Caranya adalah kita gunakan variabel UDP yang tadi sudah kita deklarasikan ini dengan perintah udp.begin ya. Kemudian kita isikan parameter local port tadi. Jadi baris perintah ini membuka port UDP pada Node MCU nya ya.
Kemudian kita mulai mengirim perintah-perintah ke drone Rastello melalui port yang barusan kita buka ini. Setelah nantinya selesai kita kirim perintah ke Telo, kita akhiri dengan menutup koneksi WiFi-nya ya. Artinya kita putuskan kembali koneksi antara Node MCU ke Telo ya. Sebenarnya ini nggak perlu ya, cuma kebiasaan baik bagi seorang programmer jika sudah membuka suatu akses, di akhir program kita tutup kembali akses tersebut begitu. Juga saya cantumkan ke serial komportnya pesan bahwa Telo sudah diputuskan begitu ya. Oke, kita akan satu persatu mulai mencoba mengirimkan perintah ke Telo ya. Perintah itu nantinya bisa berupa perintah untuk take off, perintah untuk landing, perintah untuk melakukan rolling, dan sebagainya ya. Kita akan buat prosedur namanya kirim perintah, di mana nantinya kita akan mengirim perintah itu berupa parameter string, baik itu nantinya akan menjadi perintah untuk take off atau landing dan sebagainya ya. Coba kita siapkan dulu kode untuk prosedur kirim perintahnya seperti apa. Kita buat fungsi atau prosedur baru yang kita namakan kirim perintah. Dalam prosedur ini kita nantinya akan mengirim perintah ke Telo ya dari Node MCU. Parameter yang saya siapkan adalah berupa string ya, dengan nama variabel perintah. Perintah ini nanti isinya yaitu tadi, baik take off, baik landing, baik berputar counterclockwise atau clockwise begitu nantinya ya. Oke. Nanti di modul pemanggilnya ini kita akan isi string perintahnya itu di dalam tanda kutip. Sebagai debugging, ketika pertama kali memasuki modul perintah, kita berikan juga pesan di serial komportnya perintah apa yang sedang dikirimkan gitu. Perintah kita kirimkan melalui protokol UDP ya, dengan variabel UDP yang tadi sudah kita deklarasikan di bagian atas. Fungsinya adalah bikin paket ya. Jadi variabel tadi UDP diikuti bikin paket dengan parameter 2, yaitu IP address dari Telo dan juga port Telo yang tadi kita sudah definisikan di atas ya. Setelah bikin paket, kemudian paket tersebut kirimkan dengan udp.print ini, dan isi perintah tadi yang dikirimkan parameter perintah itu yang dicantumkan di sini. Sudah selesai mengirim paket, kita akhiri dengan udp.endPacket. Maka sekarang setiap kita hendak memerintahkan Telo untuk melakukan satu, kita akan panggil fungsi ini dari modul lainnya ya. Tapi ingat, kita tidak bisa mengirimkan perintah secara berurutan begitu tanpa jeda sama sekali ya, karena Telo tidak bisa mengeksekusi perintah yang dikirimkan terlalu cepat ya. Jadi misalnya perintah pertama dikirim, kemudian belum menjalankan tapi sudah dikirim perintah berikutnya, maka nanti perintah-perintah yang berada di urutan belakang itu akan terabaikan ya, atau malah error gitu. Oleh sebab itu, setelah kirim perintah dieksekusi, saya tambahkan prosedur untuk menunggu balasan dari Telo ya. Menunggu balasan dari Telo ini gunanya untuk menunda perintah berikutnya sampai ada respon dari Telo ya, bahwa perintah yang tadi dikirimkan sudah selesai dieksekusi begitu. Di sini saya akan memberi batas waktu hingga maksimal 30 detik ya. Jadi apakah Telo merespon atau tidak, maksimal 30 detik lewat, dia akan keluar dari penundaan ini. Oke. Penundaan ini saya buat dalam suatu loop yang menggunakan perintah while. Perulangan ini akan terus dilaksanakan selama variabel ulangi itu masih true ya. Dan sebab itu di bagian awal dari modul ini kita definisikan variabel ulangi berupa variabel boolean yang saat awalnya berisi true. Oke. Jadi ketika pertama kali memasuki ke loop ini, dia akan terus berulang karena variabel ulangi bernilai true. Oke. Di dalam perulangan ini yang kita lakukan adalah pembacaan
paket UDP dari Telo ya, menunggu sampai Telo mengirimkan paketnya habis begitu. Oleh sebab itu saya gunakan perintah untuk membaca ukuran paket size ya. Saya simpan dalam variabel namanya paket size. Fungsinya adalah udp.parsePaket. Perintah udp.parsePaket ini akan mengembalikan nilai berapa banyak paket yang diterima di port UDP ya. Dalam hal ini paket yang dikirimkan oleh Telo kembali ke node MCU begitu. Kita definisikan untuk paket size-nya itu jenis variabel integer. Selanjutnya kita uji apakah paket size-nya sudah ada isi atau tidak ya, dengan perintah pengujian if paket size. Jadi artinya jika paket size ada, maka dalam blok if ini akan tereksekusi ya. Kalau paket size-nya masih kosong, belum ada yang dikirimkan dari Telo, dia akan melewati blok if ini ya. Nah, di dalam blok ini kita lakukan pembacaan dan kita tampilkan hasil respon dari Telo tadi ke serial comport. Oke. Feedback dari Telo akan kita simpan dalam variabel string ya, atau array karakter dengan nama Telo respon ya. Di sini untuk panjang maksimalnya saya buat sepanjang 255 karakter lah maksimal ya. Nanti pada praktiknya akan di bawah itu ya, tidak sampai 255 ya. Responnya nanti kalau benar akan oke, kalau gagal akan error begitu. Sebenarnya balikannya hanya sedikit begitu. Oke. Kemudian untuk membaca respon dari Telonya kita gunakan perintah udp.read ya, di mana parameternya adalah variabel yang akan menampung yaitu Telo respon. Kemudian juga parameternya adalah ukuran dari Telo respon itu ya. Nah, ini dia yang seperti tadi saya sampaikan, bahwa respon yang dikembalikan oleh Telo itu tidak fix ya. Misalnya panjangnya hanya 10 karakter atau hanya 5 karakter, karena bisa saja hanya 2 karakter ya. Oke, misalnya begitu, itu hanya 2 huruf. Oleh sebab itu untuk panjangnya saya gunakan fungsi size of ya. Size of ini akan mengembalikan panjang karakter dari variabel Telo response ya. Oke. Setelah kita baca, kita tampilkan juga di serial comport untuk dibaginya berupa pesan isi dari variabel Telo respon tadi itu apa begitu ya. Di sini saya gunakan serial print Telo respon dan isi variabel Telo responnya itu sendiri. Oke, sampai di sini perulangan akan terus berulang-ulang terus karena tidak ada perubahan terhadap variabel ulangi ya. Nah, sebab itu setelah kita menerima paket dari Telo, kita ubah status variabel ulangi menjadi false ya, dengan harapan kita akan keluar dari loop perulangan while ini tadi. Di samping itu saya juga ingin program akan meninggalkan blok perulangan while ini jika maksimal menunggu 30 detik ya. Oleh sebab itu kita definisikan lagi variabel tambahan baru yang gunanya untuk menyimpan waktu perulangannya dalam milisecond. Di sini saya deklarasikan jenis variabel long ya, ini integer long yang unsigned, artinya tidak negatif. Kita namakan variabelnya simpan time ya, simpan waktu ya. Dengan inisialisasi awal variabelnya kita gunakan fungsi milis atau millisecond. Fungsi milis ini merupakan fungsi bawaan dari library ESP8266 yang akan memberikan kita waktu millisecond semenjak ESP8266 dihidupkan begitu ya. Dan dia akan terus bertambah terus begitu. Oke. Lalu di dalam perulangan while ulangi tadi kita berikan pengujian terhadap variabel simpan time tadi ini, yang mana jika terpenuhi kondisinya yaitu lebih dari 30 detik, dia akan mengubah variabel ulangi menjadi false ya. Artinya program akan keluar dari loop while ulangi tadi. Dan jika tidak,
kita lakukan pembacaan paket size dari port UDP tadi. Oleh sebab itu, perintah untuk pembacaan port UDP tadi saya pindahkan ke dalam blok else ini. Oke. Untuk pengujian syaratnya adalah jika waktu saat ini yang disimpan atau ditampilkan oleh millisecond ini dikurang simpan time yang tadi terakhir diambil, itu selisihnya katakanlah lebih besar dari 30.000. 30.000 ini satuannya adalah millisecond ya, jadi 30 detik. Maka variabel ulangi akan berubah menjadi false. Dan nantinya akan keluar dari perulangan while ulangi. Kita cek dulu untuk blok kurung kurawal ini apakah jumlahnya benar sesuai antara kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup, jumlahnya sama. Oke, sudah benar. Kita kembali ke perintah utama yang memanggil fungsi kirim perintah tadi ini. Nah, sekarang kita sudah bisa melakukan pengiriman perintah ke telonya ya. Ini ada hal yang penting diketahui. Untuk perintah yang pertama kali perlu harus diberikan ke telo adalah perintah yang berbunyi command seperti ini. Ini untuk memberitahu telo bahwa kita akan memberikan perintah-perintah navigasi pada baris-baris berikutnya begitu. Setelah komen baru bisa diikuti dengan pengiriman perintah-perintah lain seperti misalnya kita suruh take off dulu dan nantinya akan diakhiri dengan perintah land ya. Kita nggak mungkin memberikan perintah drone untuk take off saja tanpa diakhiri nantinya dengan mendarat kembali kan. Kemudian di tengah antara take off dengan land kita coba berikan perintah untuk berputar ya. Untuk berputar itu bisa dengan clockwise maupun dengan counterclockwise ya. Berdasarkan manualnya, untuk clockwise perintah yang kita kirim yaitu perintah CW diikuti parameter berapa derajat berputarnya ya. Oke. Dalam hal ini kita coba putar searah jarum jam sebesar 180 derajat. Kemudian jangan lupa kita save dulu proyek ini dengan namanya misalnya ISP8266 Telo. Oke, kita save. Berikutnya ada baiknya kita coba kompilasi ke memori ya, atau kita verifikasi ya apakah ada perintah-perintah yang salah ketik. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, ini ditemukan error ya. Pada baris local port, oh saya salah ketik. Harusnya portnya ini pakai huruf besar untuk P-nya. Local port. Sesuai dengan deklarasi variabel local port yang tadi di atas sebelumnya ya. Oke, coba kompilasi lagi. Dan masih ada error lagi. Coba kita print. Oh, ini variabel perintah yang dikirimkan ini saya pakai komen bahasa Inggris. Padahal parameter yang dikirimkan variabel aslinya perintah namanya nih. Oke, kita copy aja. Kompilasi lagi. Masih ada error sekali lagi. Di sini ditemukan UDPN paket false itu salah. Looping untuk ulangi false. Oke, kita coba cek baris perintahnya yang mana. Oh, oke. Di sini untuk fungsi end paket saya salah tulis untuk huruf kecil huruf besarnya ya. End paket harus ditulis dengan paketnya P-nya huruf besar. Oke, lanjut kita coba kompilasi lagi. Ya, masih ada error, yaitu deklarasi variabel tidak ditemukan. Oh, ternyata untuk variabel true dan false ini harus kecil semua ya. Kita ubah juga untuk yang lain-lainnya. Tadi yang mana ya? Ini false, juga F-nya harus kecil. Oke. False yang ini juga F-nya harus kecil. Selanjutnya kita verifikasi lagi dan kita tunggu. Baik, setelah proses verifikasinya sudah tidak ada kesalahan ketik lagi, kita siapkan Node MCU-nya, kita pasang pada kabel USB-nya dan kita colok ke USB-nya dari laptop. Kemudian juga kita siapkan drone Rise Telo-nya, kita hidupkan.
Ya, kita tunggu sampai lampunya berwarna kuning kelap-kelip sambil kita letakkan di tempat yang agak jauh supaya kelihatan di layar. Mudah-mudahan masuk dalam frame ya. Oke, agak kesini sedikit mungkin ya. Kemudian kita langsung klik pada proses upload. Sebentar, saya siapkan dulu serial monitornya. Oke, di sini. Kemudian kita klik pada tombol upload. Ya, ini saya buka lagi. Dan dia mulai menulis ke memori internalnya Node MCU ya. Nanti setelah 100%, Node MCU ini akan langsung mengeksekusi program kita tadi dan langsung memerintahkan Telo untuk melakukan urutan terbang seperti yang sudah tadi kita program ya. Kita lihat aja apa yang akan terjadi. Ya. Sekarang kita lihat Wi-Fi connected. Lalu Telo take off dan berputar counterclockwise 180 derajat dan kembali mendarat. Sebagai variasi, kita bisa juga menambahkan layar OLED ini untuk menampilkan perintah-perintah yang sedang dieksekusi ya, menggantikan fungsi dari serial comport itu. Oke, untuk program yang kali ini saya coba adalah Telo ini akan take off, kemudian maju ke depan sejauh 3 meter atau 300 cm, lalu berputar kembali 180 derajat dan maju lagi 300 cm lagi dan mendarat ya. Kita akan coba. Untuk power supply saya menggunakan power bank. Kita nyalakan dulu telonya. Oke, biarkan dulu menghadap sana. Oh ya, sebelum memulai saya perlihatkan dulu ya di sekitar saya ya. Tidak ada orang lain yang memegang smartphone ya. Artinya benar-benar saya sendirian mengendalikan Telo ini dengan Node MCU ini ya. Oke, kita langsung saja nyalakan ya kalau gitu ya. Kita juga lihat di sini, kita pantau untuk pelaksanaan perintah-perintahnya. Oke, maju 3 meter, berputar 180 derajat, lalu maju lagi ke sini 3 meter lagi dan kembali mendarat. Jadi demikian aja untuk percobaan kita kali ini ya. Mudah-mudahan informasi ini ada gunanya bagi Anda. Terima kasih sudah menyaksikannya dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga, mohon pamit.